Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Habis pelajaran apa ini? Eki. Tiki. Puasa semua ini ya? Puasa. Alhamdulillah. Oke, kita mulai saja ya, sambil nunggu temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Ayo. Jika berdoa, Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa ini yang baru bergabung? Oke, sudah. Baik. Semuanya disiapkan dulu sambil nunggu temannya LKS PJOK. Sudah? Alhamdulillah. Ada yang belum punya LKS PJOK? Sudah punya semua ya? Ya. Ya. Oke. Baik, kalau sudah silakan dibuka halaman 36. Tema 8. Halaman berapa Ustaz? Tema 8 halaman 36. Air. Sudah. Belum. Sudah. Sudah. Buku apa Ustaz? LKS PJOK. Halaman berapa Ustaz? Halaman berapa? Halaman berapa? Teman-teman yang main halaman berapa tadi? 36. Halaman berapa Ustaz? 36. Tema 8 halaman 36 LKS PJOK. Sudah. Sudah? Kalau sudah semua? Oke, kalau sudah Pak Liko bacakan terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Materi kita hari ini adalah aktivitas air. Ya, tema terakhir, tema 8. Di situ dijelaskan bahwa halaman 37 aktivitas air atau aktivitas akuatik adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan air. Jadi kalau ada nanti pertanyaan waktu kalian ulangan atau soal latihan, apa itu aktivitas akuatik? Langsung aja kita menyimpulkan bahwa aqua, oh kalau aqua itu berarti berhubungan dengan air. Berarti kalau aktivitas akuatik adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan air. Contohnya apa saja? Ada renang,
ada berselancar, ada apalagi arum jeram, ada olahraga yang namanya polo air, ya. Kemudian ada juga ini di sini loncat indah, yang loncatnya itu di kolam itu yang tinggi-tinggi itu. Nah itu termasuk dalam aktivitas air atau akuatik. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar salah satunya, yaitu yang olahraga renang, ya. Aktivitas renang. Di situ ada olahraga renang dengan mengenal 4 gaya. Ya, 4 gaya. Oke. Kelas. Kok nggak semangat? Kelas. Yes. Kalau Pak Riko bilang hand and eyes, kalian gimana? Ya. Oke, baik. Hand and eyes. Oke. Dengarkan Pak Riko ya. Dengarkan. Nanti kalian menirukan apa yang Pak Riko ucapkan. Aktivitas renang mempunyai 4 gaya. Pak Riko pakai bukan ya. Nanti biar kita mudah menghafalkan. Jadi gini, aktivitas gaya ada 4. Prok, gaya bebas. Prok, gaya dada. Prok, gaya punggung. Prok, kupu-kupu. Ya, ulangi sekali lagi ya. Aktivitas renang ada 4 gaya. Prok, gaya bebas. Prok, gaya dada. Prok, gaya punggung. Prok, kupu-kupu. Nah, di situ kan ada 4 gaya di halaman 37. Oke, sekarang kelas. Sekarang tirukan. Aktivitas renang ada 4 gaya. Coba. 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya Nah, yang terakhir nggak usah dikasih gaya kupu-kupu, langsung aja kupu-kupu ya. Sekarang Pak Riko minta tolong sama Mas Afar, coba dipraktekkan seperti yang Pak Riko contohkan tadi. Mas Afar saja, coba. Ayo Mas Afar, 1, 2, 3. Aktivitas renang ada 4. 1, 2, 3. Yang keras sedikit. Prok, gaya dada. Terakhir, kupu-kupu. Oke, terima kasih. Coba Mbak Cila. Prok, gaya bebas. Gaya dada. Prok, gaya punggung. Prok, gaya kupu-kupu. Oke, terima kasih Mbak Cila. Sekarang ganti yang laki-laki. Mas Mahes. Halo. Nah, lihat sini. Coba Mas Mahes dipraktekkan coba. Agak dekat ke kamera Mas Mahes. Ya Pak Riko sama Pak Riko ya. 1, 2, 3. Tepuk dulu. Gaya bebas.
gaya dada, gaya punggung, terakhir. Kupu-kupu. Oke, terima kasih. Sekarang Mbak Siva, Mbak Siva, Mbak Siva. Mbak Siva, aktivitas renang ada 4. Satu, 2, 3. Gaya bebas, Ah, ah. Oke, baik. Sampai sini sudah paham ya? Ada berapa gaya dalam berenang? 4 ya. Ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Di 4 gaya itu, mana gaya yang menyerupai gerakan binatang? Kupu-kupu sama apa? Sama apa? Kata atau gaya dada ya. Jadi gaya dada itu seperti kata. Kalau kalian pernah melihat kata berenang, ya seperti itu. Kalau kita berenang menggunakan gaya dada. Oke, selanjutnya manfaat olahraga berenang. Yang pertama, bentuk keterampilan bela diri. Yang kedua, sebagai bentuk rekreasi. Yang ketiga, bentuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan yang terakhir, juga sebagai olahraga prestasi. Kalau sudah, dibuka halaman 38. Nah, ketika bermain di kolam renang, tidak boleh langsung. Nanti kebanyakan kita kalau sudah sampai berapa? halaman 30 dan Halaman berapa? ini ya Pak Riko mute dulu semua ya, nanti Pak Riko jelaskan supaya kalian itu bisa tahu. Dibuka halaman 38. Nah, kalau sudah di sini yang A itu ada bermain di kolam renang. Jadi ketika kita sudah sampai di kolam, kebanyakan dari kita langsung saja ganti pakaian terus langsung masuk ke dalam kolam. Itu nggak boleh ya, karena bisa menyebabkan kita itu kram. Ya, kalau sudah kram itu otot sakit sekali, nggak bisa digerakkan kaki atau tangan. Jadi yang pertama selalu harus ada pemanasan dahulu. Yang kedua, berjalan-jalan dulu di pinggir sambil berpegangan. Untuk apa? Supaya kita tahu mana kolam yang dangkal, mana kolam yang tidak dangkal atau kolam yang dalam. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berjalan-jalan dulu sambil memegang loh ya, sambil berpegangan pada pinggir kolam. Bagaimana kita tahu kolam itu dangkal atau tidak? Itu terletak pada ada tulisan di pinggir kolam. Misalkan 1M, 2M, itu menandakan bahwa kolam itu dalamnya 1 meter. Nah, tinggal kalikan aja tinggi kalian berapa. Kalau saya tingginya cuma segini, terus saya masuk ke dalam kolam 1 meter, tenggelam apa enggak ya? Nah, seperti itu. Ciri-cirinya ada di pinggir kolam. Nanti ada tulisannya merah, 2M, 1M, seperti itu. Tapi biasanya sekarang kolam-kolam itu dibedakan antara anak-anak dan orang yang sudah dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang seusia kalian juga ada yang di kolam yang dalam karena sudah mahir untuk 4 gaya tersebut atau minimal 1 gaya sudah menguasai baru bisa dilepas di kolam yang dalam. Itu pun harus ada pengawasan dari guru atau orang tua. Tidak boleh sendiri. Kemudian setelah berjalan di pinggir kolam, ini adalah bermain di kolam ya.
Seperti contoh di LKS itu halaman 38. Kemudian lanjut yang ke B, latihan berenang. Yang pertama, duduklah di pinggir kolam sambil menginjak-injak air. Ya, sambil menginjak-injak air untuk sebagai pengenalan terhadap air. Yang kedua, melakukan gerak jongkok terapung, situ. Terus yang ketiga, melakukan terlungkup terapung di air. Ini sama saja untuk pengenalan terhadap air, supaya kalian nggak kaget. Oh, airnya segini, suhunya, dinginnya segini. Oh, kalau kolam itu airnya rasanya seperti ada kapolitnya dan sebagainya. Seperti itu ya. Kalian renang di kolam sama renang di pantai juga beda nanti. Kadar airnya di pantai itu kan garamnya sangat tinggi. Jadi sangat memungkinkan kalau kita nggak ngapain-ngapain aja juga sudah mengapung. Beda dengan di kolam renang. Harus punya tekniknya dulu supaya bisa mengapung. Kemudian lanjut yang ke C itu, keselamatan di air dan etika di dalam kolam renang. Nah, untuk menjaga keselamatan di air, para perenang itu harus tahu kolam itu dangkal atau tidak. Yang kedua, jangan berenang sendirian. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan di kolam, makan permen karet, makan apa dibuang di kolam, tidak boleh. Jangan berlari di tepi kolam, karena kolam itu biasanya pinggirannya itu licin. Ya, karena apa licin? Mungkin ada lumutnya atau belum dibersihkan, sehingga bisa menyebabkan licin. Nanti yang ada kalau kita lari-lari di pinggir, jatuh, dan ya kalau jatuh di pinggir, kalau jatuh kemudian kita nggak sadar, terus kita jatuh ke kolam, itu malah bahaya. Kemudian jangan bergurau. Bergurau ini jangan guyonan, ya, jangan saling dorong-dorong. Nanti ketika kalian sama teman dorong-dorong di tempat yang tinggi itu nggak boleh. Jangan melakukan juga salto di pinggir kolam, bahaya. Itu adalah cara menjaga keselamatan. Kemudian persiapan, yang pasti ada pakaian renang, handuk, pelampung, kacamata renang, dan penutup kepala. Tapi ini tidak wajib sifatnya yang penutup kepala dan kacamata renang. Biasanya hanya pelampung saja. Kok alat? Gila. Cilu. Lanjut ya. Tadi Pak Riko keluar tadi ada kendala sinyal. Sinyalnya terputus. Gak usah ngawur. Oke, Pak Riko lanjutkan. Yang kedua, masalah pelaksanaan. Di situ dijelaskan bahwa wajib memakai baju renang. Boleh renang menggunakan hem, kemudian celana jeans atau celana panjang yang bukan celana renang. Karena apa? Takutnya akan menambah berat. Ketika pakaian kita itu sudah berat, terkena air akan semakin berat. Itu alasannya kenapa kita harus menggunakan pakaian renang. Yang kedua, jangan lupa menitipkan barang di tempat titipan. Barang-barang berharga, nanti ada handphone dan lain sebagainya, jangan lupa. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan semua petunjuk. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, di sini semua sudah bisa baca ya? Yang belum bisa baca siapa? Angkat tangan, Pak. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah dibuka halaman 40.
Silakan dibaca satu persatu dan langsung dijawab. Nanti yang mendapat giliran membaca, silakan jangan lupa dinyalakan mikrofonnya dulu, yang lain tetap off. Dimulai dari Mbak Konita, kemudian Mas Afar, Mbak Syifa, Mbak Rafania, Mbak Nabila, Mas Cilo, Mbak Cila, Mbak Nai, lanjut ke bawah. Yang pertama Mbak Konita dulu ya. Halaman 40 LKS PJOK. Silakan dinyalakan Mbak Konita, mikrofonnya dulu. Dijawab salah nggak apa-apa. Nanti dibenarkan sama Pak Riko. Yuk dimulai. Berenang merupakan aktivitas olahraga Hah? air. Oke, pintar. Olahraga air. Nomor 1 B, sambil disilang. Jangan lupa. Oke, bisa dimatikan lagi mikrofonnya. Sekarang Mas Afar. Nomor 2. Dinyalakan dulu mikrofonnya Mas Afar. Bisa? Mikrofonnya? Nggak bisa dinyalakan? Nah, itu bisa. Memasukkan kepala di dalam air melatih Apa? Memasukkan kepala di dalam air untuk melatih apa? kekuatan. Kekuatan. Ada yang lain jawabannya selain kekuatan? Keberanian. Ya, bagus, Mas Afar. Nomor 2A. Oke. Kalau sudah lanjut, Mbak Syifa. Gerakan maju mengapung di atas air Gerakan maju mengapung di atas air disebut injak-injak air. injak-injak air. Oke, kita lihat dulu soalnya ya. Gerakan maju mengapung. Jadi dia mengapung tapi maju. Namanya apa? Kalau gini. Meluncur. Meluncur. Nomor 3 jawabannya C, meluncur. Karena di sini dijelaskan bahwa gerakan maju mengapung. Kalau di sini soalnya hanya gerakan mengapung, ya jawabannya mengapung yang B. Karena ada gerakan maju mengapung, jadi dia nggak hanya mengapung, tapi juga maju, namanya meluncur. Oke, terima kasih. Lanjut, Mbak Rafania. Gambar di bawah ini merupakan renang gaya Itu ada di gambar yang kayak apa? bebas. Iya, benar. Gaya bebas. Nomor 4 C. Lanjut, Mbak Nabila. Nah, lanjut. Bebas. Berikut langsung masuk cara kanan adalah Apa? Ada gaya batu, gaya dada, atau gaya jongkok? Yang termasuk dalam gaya renang tadi. Gaya dada, pintar. 5B, benar. Gaya dada. Oke. Lanjut. Mas Cilo dulu, setelah itu Mbak Cila. Nyalakan dulu mikrofonnya. Ya, ayo lanjut. berenang
dengan dengan posisi badan menghadap ke atas ke atas dinamakan dinamakan gaya gaya apa? Jadi berenangnya posisinya badan itu enggak telungkup tapi dia ke atas gaya gitu. punggung. Gaya punggung ya, pintar. Baik, gaya punggung. Nomor 6A. Sekarang Mbak Cila. Berenang dengan posisi badan menghadap ke atas dinamakan gaya Tuh. Nomor 6 itu tadi Mas Kilo. Nomor 7 sekarang. penggunaan kacamata renang dengan tujuan Penggunaan kacamata renang dengan tujuan apa? supaya mencegah iritasi mata. Mencegah iritasi mata. Ya, Ya, benar. Mencegah iritasi mata. 7B. Nomor 8. Pak Nai. Dinyalakan Mbak Nai, mikrofonnya Mbak Nai. Nah, ya sudah. Posisi badan yang benar saat melakukan bukan renang gaya bebas adalah adalah di mana posisi badannya saat melakukan renang gaya bebas? Tengkurap atau terlentang atau membungkuk? tengkurap. Ya, tengkurap ya, ke bawah ya. 8A, nomor 9. Mas Maher. Nyalakan dulu Mas Maher. Kelas 1, belajar gerak dasar di kolam renang yang apa Mas Maher? Mas Maher? Dangkal. Yang dangkal ya, 9B dangkal. 10 Mbak Safina. Di bawah ini menunjuk aktivitas sebelum berenang. Apa itu? Ngapain itu? Aktivitas apa itu namanya? Pemanasan. Pemanasan. 10A. 11 Mbak Asmia. Dinyalakan Mbak Asmia. Apa jawabannya? Memakai pelampung. Ya, memakai pelampung. Nomor 11C. Nomor 12 Mas Abrori. Ini sedang melakukan. Bukan. Gambar di samping sedang melakukan apa? Yang pertama, jongkok terapung atau injak-injak air.
Kira-kira yang mana? Sabar. A ya, jawabannya A. Jongkok terapung. Dijawab aja, salah nggak apa-apa. Mbak Salsabila, nomor 13. Nyalakan dulu mikrofonnya. Kamu nomor 4 tuh. Pengambilan nafas dalam renang biasanya dilakukan di titik-titik permukaan air. Kalau kalian ngambil nafas ketika berenang di mananya air? Di dalam air atau di atas air? Di atas air. Nah, 13B di atas air. 14. Lanjut, Mas Mahes. Silakan dulu itunya, mikrofonnya. Nah, Halaman yang nomor 12. Latihan dasar berenang adalah gerakan dengan gaya bebas. berikut ini latihan dasar berenang adalah, jawabannya apa Mas Mahes tadi? Meluncur. Meluncur. Ya, benar, meluncur. Jadi gerakan semua gaya itu pada dasarnya latihan dasarnya adalah meluncur. Kalau sudah bisa meluncur, baru kalian bisa menguasai gerakan berikutnya. Tadi ada yang tanya nomor 12 ya. Nomor 12 tadi A. 13B. 14A. Sekarang 15. Mbak Naila, Aprilia. Berada Ya, di kolam renang adalah, etikanya tidak ada di kolam renang adalah yang harus kita lakukan di kolam renang adalah apa? Menggunakan pakaian renang. Jawabannya C. Nomor 16, Mbak Aisyah Zakia. Di bawah ini merupakan peralatan yang digunakan untuk adalah Apa? kacamata renang. Kacamata renang, ya. Pak Najwa. Apa? Nomor 17. 15C. Menggunakan pakaian renang. Etikanya harus menggunakan pakaian renang. Ini nanti kalau keluar sendiri, masuk lagi sebentar ya. Kalau waktunya habis. Langsung ya. Nomor 17. Paling kau bacakan. Hal terpenting dalam berenang adalah apa? Yang nomor 16 tadi apa? 16A, kacamata renang. 17 apa? B, keberanian. Keberani. 18. Ketika masuk kolam renang, alas kaki harus dilepas. 18A. Dilepas. Dengan berenang, peredaran darah menjadi ya lancar. B.
Nomor 20. Jika tidak dibilas setelah berenang dapat menyebabkan sakit. Yang 19 belum aku. 19B. Ayo, Dik. Astag. Kenapa?